Hanya Allah yang berhak merasa berjasa itu. Hanya Allah yang berhak untuk untuk menyebut-nyebut pemberian. Misalnya Allah berfirman, engkau dulunya kadada aku ciptakan. Ini Allah menyebut-nyebut nikmatnya. Dulunya engkau sakit, aku sihatkan. Dulunya kau sesat, aku luruskan. Dulunya engkau miskin, aku kayakan. Itu yang berhak demikian hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada manusia demikian, dia merebut sifat Allah. Nah, maka itu dosanya besar ini. Para muhibbin rahimakumullah. Di samping dosanya besar, wal mannu yuhbitu wa yubtilu thawabas sadaqah. Dosanya besar ditambah lagi menggugurkan pahala. Nah, double pahala kada dapat, mana disiksa. Kalau kita merasa berbuat baik kepada orang yang diberi, kita merasa berjasa kepada orang yang diberi, pemberian itu sia-sia, kada ada nilainya, ditambah lagi dosa besar, diancam dengan siksa yang berat di akhirat. Para muhibbin rahimakumullah. Di qaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan man dan adza. Memberi tapi menyakiti, itu dilarang oleh Allah. Memberi tapi menyakiti, baik dengan tingkah lakunya, baik dengan kata-katanya. Memberi tapi menyakiti hati yang menerima. Wa minhu, dan setengah yang man lagi, ayyara linafsihi maziyatan 'alal mutasaddaq 'alaihi bi ihsanihi ilaihi. Termasuk man juga orang yang melihat dirinya itu lebih atas orang yang diberi dengan sebab berbuat baiknya dia kepadanya. Nah, ini melihat bahwa dirinya itu lebih daripada orang yang dibantunya. Dia melihat bahwa dirinya itu lebih berhak untuk dimuliakan dari orang yang dibantunya. Dia melihat bahwa dirinya lebih berhak untuk diutamakan daripada orang yang dibantu, yang diberinya. Itu termasuk man juga. Wa minal manni qauluka fi nafsik law lam ahdur lama tamma hadzal amr. Termasuk man pula perkataan engkau di dalam hati, jikalau aku tidak hadir, kada beres urusan itu. Nah, ini man juga. Makanya aku tuh kada turun tangan, kada selesai masalah. Nah, umpamanya dalam hati, apalagi diucapkan. Misalnya orang ada perkara, orang ada keributan, orang ada macam-macam, datang kita urus, selesai. Nah, hati kita bersuara nih, makanya kada aku turun, kada selesai. Itu man. Dosanya besar. Laulam ahdur lama tamma hadzal amr. Wa minhu, sebagiannya lagi termasuk man itu, talabus syukri lil mutasaddaq alai, menuntut terima kasih kepada yang diberi. Menuntut terima kasih. Kita memberi seseorang, kalau orang itu kada berterima kasih lawan kita kecewa. Nah, itu man. Kita ini memberi orang, membantu orang, orangnya kada pernah berterima kasih lawan kita. Terima kasih kadisua.
Kita kecewa, nang dibantu ini kada pernah terima kasih kepada kita, itu man, itu dosa besar. Karena dia merasa dirinya berarti lebih daripada orang yang dia bantu karena mengharapkan terima kasihnya itu. Walidzalik la yanbaghi ayatluba minhu du'a wa la yatma'u fih. Nah, oleh karena itu tidaklah patut bahwa orang yang memberi itu menuntut suatu tuntutan apapun, baik doa atau bantuan apapun kepada orang yang diberi. Kalau kita nih memberi seseorang, tapi kita ada menuntut sesuatu kepada orang, itu menggugurkan pahala. Menggugurkan pahala. Pahala sedekah itu jadi hilang. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi man itu adalah satu sifat yang berasal dari dalam hati kita, di mana kita merasa diri kita lebih daripada orang yang kita beri, lebih daripada orang yang kita bantu. Kita menuntut bahwa orang yang dibantu itu untuk berterima kasih kepada kita. Kita menuntut kepada orang yang dibantu itu untuk membantu kita. Nah, itu sudah menggugurkan pahala sedekah tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Di dalam kitab Syarah Al-Quwaisni disebutkan, di situ ada beberapa orang yang dibolehkan demikian. Nah, yang bersifat man ini ada beberapa orang yang dibolehkan. Ini pengecualian. Pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau boleh man. Jar Nabi misalnya, wahai umatku, kamu dulu sesat, aku luruskan. Kamu dulu sakit, karena aku doakan kau sehat. Nah, itu Nabi itu boleh. Nabi boleh. Yang kedua yang boleh itu orang tua dengan anaknya. Orang tua dengan anaknya. Nah, ikam ni nak itu hok dah kusakulahkan. Kuungkusi mulai ini kusakulahkan ini sampai jadi orang disebut-sebut pemberian kepada anaknya, itu kadang menggugurkan nilainya. Ini karena ini orang tua kepada anaknya. Yang ketiga, guru dengan muridnya. Nah, guru dengan muridnya, gurunya berkata, itu muridku si anu ku bantu ini kadang menggugurkan. Itu kadang disebut man kalau dari guru kepada muridnya. Yang keempat, suami dengan istrinya. Jar si laki, biniku itu ini ku bantu, ku ini ku itu. Yang bersuara lakinya itu kada apa-apa, kada termasuk man ini juga. Nah, jadi ada 4 orang yang mendapat kekhususan bahwa mereka itu dibolehkan man ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan umatnya, orang tua dengan anaknya, guru dengan muridnya, suami dengan istrinya. Nah, selain pada itu, maka man ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik, hidayah dan inayah kepada kita, sehingga apa yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita perbuat, diterima dengan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bisirrin nabi wa alihi wa bisirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faya ayyuhar rajul minhu syafa'atan sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi.